Bambang wis raino, Bambang wis raino, srengenge muncul, 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 Sunan Sumangguran. Bambang wis raino, Bambang wis raino, srengenge muncul, 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 Sunan Sumangguran. Cici cuwi cuwi, cici cuwi cuwi, cici cuwi terang suara ceho-ceho. Dan Syekh Rumi mengatakan, aku adalah engkau dalam rupa yang berbeda. Dualistis, aku, kowe. Kan gitu. Aku urusanku, urusanmu. Tema yang diangkat oleh Safari Silaturahmi Snacking membangkitkan kembali spiritualitas sebagai bentuk transformasionalitas. Saya menyebutnya seperti para leluhur dulu, sebetulnya karakter transformasionalitas itu terekspresikan dari sosok yang namanya Ksatrio Pinandito. Satrio Pinandito. Jadi kalau para leluhur kita dulu itu menyebut dengan istilah Satrio Pinandito. Jadi tadi kalau mahasiswa pembacara mengatakan Satrio Piningit, itu karakter dari Satrio Piningit itu adalah satria-satria yang satria itu ciri khasnya adalah berpijak ke bumi, tapi Pinandito artinya selalu berzikir, melangit bersama semesta, bersama Gusti. Satrio Pinandito. Nah, tema ini penting memang, dan saya memberikan satu judul Aksara, Hambeksa dan Jemparingan, gerakan budaya sebagai pembentuk karakter Satrio Pinandito. Ya. Jadi apa sih jalan-jalan dari kebudayaan kita yang sudah diwariskan oleh para leluhur ini untuk bisa membangkitkan spiritualitas kita lagi? Minimal itu saya menyampaikan 3 hal ini. Ada 3 hal yang merupakan ekspresi jati diri budaya kita, dari spiritualitas para leluhur kita, yaitu adanya aksara. Aksara itu adalah huruf, aksara itu adalah huruf. Kemudian hambeksa, hambeksa ini adalah tarian. Kita tahu bahwa dari Sabang sampai Merauke itu pasti budaya kita itu dipenuhi dengan ekspresi ada seni tari. Nah, seni tari Sabang sampai Merauke itu semua basicnya adalah spiritual. Jadi semuanya bersifat spiritual, tarian-tarian para leluhur dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian jemparingan. Nah, ini jemparingan yang sedang kami galakkan juga, yaitu adalah panahan tradisional. Nah, bagaimana penjelasannya? Nanti satu persatu coba kita akan diskusikan. Monggo, next. Lanjut. Nah, sebelumnya saya menyampaikan pepiling dari guru saya. Beliau adalah Kiai Hamid Jazuli Gusmi dari Kediri. Saya bertemu beliau itu pada saat usia 21 tahun 89 di Yogyakarta. Gusmi ini dikenal sebagai seorang kiai sekaligus seorang wali di abad 20 yang cukup kontroversial, dan saya diperkenankan Allah Gusti bertemu langsung dengan beliau ketika usia 21 tahun.
dan itu pertemuan pertama yang membuat saya kemudian ya apa namanya lalu jatuh cinta gitu ya. Nah memang beliau ini kelebihannya adalah luar biasa samudra kasihnya. Jadi beliau ini menyentuh umat itu tidak hanya di Kalimantan Pondok tapi luas sekali ya. Seluruh umat itu beliau sapa. Betul-betul manifestasi dari rahmat bagi semesta, kasihnya itu luar biasa dari mulai pelacur, gali, ya, bahkan ada seorang Nyusewu waria ya, itu disentuh oleh beliau, bergaul sama beliau, tiba-tiba lama-lama ya jadi lanang aneh gitu ya. Itu seperti itu ya. Jadi dan banyak juga pelacur-pelacur yang dekat sama beliau akhirnya bertobat begitu ya. Nah, sisi lain beliau adalah juga seorang gurunya Gus Dur. Nah, beliau menyampaikan kita perlu tahu bahwa penyakit manusia modern saat ini itu tiga ya menurut beliau. Penyakit rasionalistis, materialistis, dan individualistis. Jadi rasionalistis, kalau rasional tidak apa-apa, tapi ini rasionalistis, jadi kebablasan ini rasional. Nek orang lebih akal, orang dipercaya, gitu, ya. Ini rasional, rasionalistis, ini penyakit manusia modern. Nek orang lebih akal, orang dipercaya. Ya. Nah, soal rasionalistis ini juga semakin terpatahkan sekarang ini, karena banyak penemu-penemu fisikawan modern, fisikawan kuantum dan sebagainya saat ini, itu penelitian terakhir semakin menunjukkan bahwa fenomena-fenomena yang dulu dianggap tidak masuk akal itu alhamdulillah secara ilmiah semakin terbukti. Ya, misalnya tulisannya Great Braden, The Divine Matrix, ya, itu menjelaskan bahwa fenomena misalnya ada satu makhluk satu saat ada di sini, tapi di satu saat itu juga berada di tempat yang lain. Dulu itu dianggap nggak masuk akal, ya, dianggap nggak masuk akal. Tapi penelitian ilmiah terbaru mengungkapkan bahwa itu ternyata ditemukan, hasil observasi empiriknya itu ketemu. Jadi itu ternyata ilmiah. Dan itu membuat terbelalak seluruh pemikir-pemikir modern yang rasionalistis. Akhirnya mereka tertuntut kejujuran rasio juga, akhirnya semakin mengakui fenomena-fenomena semacam itu. Sehingga fenomena doa, fenomena karomah, mujizat, kekuasaan Gusti Allah di luar nalar itu ternyata semakin diterima secara ilmiah saat ini, ya. Makanya sekarang ada fenomena dunia barat itu semakin ngaji ke timur, semakin mereka terpatahkan paradigma pemikiran barat mereka dan mulai belajar ke kearifan timur, ya. Ini menarik. Maka ini penyakit pertama tadi rasionalistis, yang kedua materialistis. Segala sesuatu dihitung dengan materi. Kebanyakan orang sekarang itu stres, manusia modern itu stres karena melakukan segala sesuatu itu karena menginginkan sesuatu. Ya. Jadi being menjadi doing, melakukan, having, untuk mendapatkan sesuatu. Yang membuat manusia modern itu semakin stres, semakin penuh kecemasan, ya, karena mereka di dalam berekspresi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah dalam rangka menginginkan sesuatu. Nah, di buku Karma ini disebutkan yang benar itu sesungguhnya adalah manusia-manusia yang sudah merasakan kenikmatan saat ini dan mengekspresikan segala sesuatu, melakukan sesuatu itu karena ekspresi rasa syukur, rasa senang. Jadi kalau panjenengan sedaya itu
sak menika dumugi mriki amargi wonten raos syukur yang luar biasa, rasa sukacita yang terdalam. Alhamdulillah. Jadi orang-orang yang seperti ini insya Allah akan jauh dari stres karena tidak ada keinginan apapun. Istilahnya tadi kalau bahasa agamanya lillahi ta'ala gitu. Hanya karenanya dan untuknya. Jadi semata dalam rangka merasakan kenikmatan saat ini, eternal now, kekinian yang abadi, yaitu suruh. Nanti akan saya jelaskan. Di Jawa leluhur kita sudah sangat menyampaikan tentang itu. Makanya para leluhur kita bisa menghasilkan satu peradaban canggih itu karena mereka diliputi oleh rasa sukacita setiap saat karena berhasil menyuguhkan dirinya sendiri. Nah, mereka sudah tidak berpikir tentang mau pengen apa, materinya mana, enggak. Nah, manusia modern ini termasuk kita kadang-kadang mungkin masih ada ya penyakit sendiri, materialistis. Ya. Segala sesuatu dihitung dengan fulus. Ya. Ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, tidak mulus. Itu orang-orang penyakit manusia modern. Ya, beda nanti dengan kalau kita sudah masuk di dalam kenikmatan saat ini, itu beda sekali. Yang ketiga, penyakit manusia modern adalah individualistis. Aku, kowe. Kan gitu. Aku urusanku, urusanmu gitu. Ya. Nah, ini penyakit manusia modern. Makanya saya bersyukur saya asli Jogja, baru 5 tahunan di Malang Raya, dan ternyata di Malang Raya terkirim untuk sinau, ketemu Mas Ori di sana. Dan di Malang itu ada salam yang sangat membuana, salam yang sangat menyemesta, yaitu salam satu jiwa. Nah, ternyata salam satu jiwa ini sangat-sangat luar biasa. Ajarannya itu adalah ajaran yang kita tidak terjebak dalam dualisme. Jadi kita itu bukan aku, kowe, tapi dalam kata lain Syekh Rumi mengatakan aku adalah engkau dalam rupa yang berbeda. Jadi kula panjenengan niko sami nek wong Jawa kula panjenengan sami sumangga kan ada nggih kula panjenengan sami kita ini ya, kita ini. Nah, di masyarakat modern terjadi penyakit memecah itu, memisah itu, membuat sekat-sekat, akhirnya terjadilah penyakit individualistis. Nah, Bapak Ibu sekalian, tiga inilah penyakit yang dimana kalau ini semakin disingkirkan maka kita akan bisa membentuk satu karakter masyarakat yang baru, yang itu terinspirasi dari ajaran para leluhur.